Selamat pagi, kita akan membahas materi berikutnya. Pada hari ini akan kita bahas mengenai desain lentur balok prategang. Nah, bagian pertama dari pembahasan mengenai desain lentur ini akan kita lihat terkait persyaratan tegangan dan kuat lentur, kemudian seleksi penampang. Nanti akan ada pembahasan berikutnya terkait dengan apa yang diperlukan dalam desain lentur balok prategang. Nah, kalau kita bicara mengenai desain lentur, maka kita harus bisa mengharapkan kira-kira keluaran atau hasil dari sebuah desain lentur itu apa. Apa yang Anda harapkan ketika Anda diberi tugas untuk mendesain balok prategang, ya. Apa yang akan Anda bawa kepada mereka yang memberi perintah Anda untuk mendesain lentur. Nah, tentu yang nanti Anda bawa sebagai sebuah hasil dari desain produknya itu kan berupa gambar desain. Nah, dimana ketika Anda akan menyampaikan gambar desain, tentu harus ada proses bagaimana gambar tersebut diperoleh. Dilihat dari dimensi penampangnya. Kenapa Anda mengusulkan penampang dengan dimensi tertentu, dengan bentuk tertentu, dan sebagainya. Terus kemudian juga harus bisa Anda tunjukkan kebutuhan kabel prategangnya, mengingat kabel prategang inilah yang nanti dibutuhkan supaya memberikan kekuatan di dalam memikul beban pada balok tersebut. Terus selain itu juga bagaimana layout kabelnya, lintasan kabelnya mau seperti apa, ya. Kemudian juga terkait dengan tulangan-tulangan non prategang yang harus dibikin. Nah, mengingat bahwa itu semua yang saya sebut tadi adalah yang Anda ingin kejar, yang Anda ingin bisa tentukan melalui prosedur desain, maka ketika Anda ingin menghasilkan sebuah produk desain dengan menampilkan semua yang saya sebut, mulai dari dimensi, kemudian jumlah kabel prategang, terus jumlah tulangan non prategang, layout kabelnya, maka tentu saja dalam proses untuk mendapatkan itu Anda juga harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari balok yang Anda hasilkan, ya, dari sebuah produk desain. Kira-kira balok tersebut bisa dikatakan memenuhi syarat atau tidak, itu tergantung dari apa. Kriterianya apa yang menentukan bahwa produk yang Anda hasilkan itu memenuhi syarat. Nah, kita bisa melihat bahwa persyaratan yang diperlukan itu ada dua. Persyaratan terkait dengan keamanan atau kekuatan, ya, dan persyaratan terkait dengan kenyamanan atau serviceability. Jadi kekuatan dan kemampuan layan, serviceability. Nah, masing-masing tentu punya kriteria. Apa kriteria bahwa balok yang Anda hasilkan itu sudah pasti ada jaminan keamanannya, jaminan kekuatannya memenuhi syarat? Kriterianya apa? Demikian juga terkait dengan kemampuan layan. Kriterianya apa? Sehingga
hasil desain Anda bisa disebut sebagai telah memenuhi persyaratan kemampuan layan. Nah, beberapa kriteria yang nanti bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa balok tersebut memenuhi syarat keamanan, kekuatan, ataupun syarat juga kemampuan layan, antara lain tegangan yang terjadi pada beton dan juga kabel, batasannya seberapa, sehingga nanti itu bisa menjamin baik dari aspek keamanan maupun kenyamanan. Terus bagaimana juga dengan lendutannya, seberapa besar lendutan itu diizinkan, sedemikian rupa balok tersebut dianggap memenuhi syarat serviceability. Kemudian terkait dengan kontrol retak, kemudian terkait dengan kekuatan lentur. Kalau kita bicara tentang desain lentur, berarti kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam memikul beban lentur, ya. Bagaimana, seberapa dia harus kuat supaya desain itu sudah dianggap memenuhi syarat keamanan. Nah, kita lihat dulu apa yang termuat di dalam peraturan-peraturan dalam perancangan beton prategang, ya. Ini saya ambilkan dari peraturan terkini dari SNI, ya. Nah, tabel ini merangkum sejumlah persyaratan dari serviceability atau kemampuan layan. Nah, menarik untuk Anda lihat bahwa kalau betonnya itu jenis prategang, ya, ini prategang, maka ternyata persyaratan yang dimaksud itu tergantung dari kelas prategangnya. Kelasnya U untuk menyatakan kondisi uncrack, tanpa retak. Kelas T transition, ya, peralihan antara utuh dan retak, dan kelas C crack. Nah, yang harus kita sampaikan di sini terkait dengan kategori kelas. Kategori kelas itu tergantung dari bagaimana nanti perilaku dari beton itu sendiri, anggapannya apa, ya. Kalau kelasnya adalah masuk kategori kelas U, itu berarti asumsinya adalah penampangnya utuh tanpa retak. Berarti nanti dalam perhitungan, dalam persyaratan tegangan dan sebagainya harus menjamin bahwa memang penampangnya tidak akan terjadi retak, ya. Berarti persyaratannya akan berbeda dengan kalau persyaratan penampangnya peralihan, ya. Apalagi kalau penampangnya retak, ya. Nah, kalau kita lihat beberapa persyaratan yang termuat dalam ketentuan desain ini, ya, ada persyaratan terkait dengan bagaimana nanti kita memperhitungkan properti dari penampang. Apakah penampangnya penampang bruto atau penampang retak, ya. Kemudian tegangan izin yang terjadi saat transfer berapa, tekan izin berdasarkan properti penampang utuh berapa, terus tegangan tarik saat beban layan berapa, dasar perhitungan untuk menentukan lendutan, kontrol retak, perhitungan kehilangan prategang maupun tegangan pada prategang untuk mengontrol retak, tulangan samping, balok, dan seterusnya. Ini beberapa
ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi agar syarat kemampuan layan itu eh, tercapai, ya. Jadi karena itu berarti pada waktu kita mendesain, kita harus eh, mengevaluasi, harus memastikan bahwa setiap apa yang dituntut, setiap apa yang diatur di dalam ketentuan ini bisa dipenuhi. Karena kalau semuanya bisa dipenuhi, berarti kita bisa mengatakan sudah memenuhi syarat kemampuan layan, ya. Nah, otomatis berarti pada waktu kita mendesain, kita harus berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti uh, apa saja yang diatur dalam masing-masing item ini, ya. Nah, tadi disebut bahwa ternyata klasifikasi dari prategang itu ada 3, ya. Ada kelas U, kelas T, dan kelas C yang menyatakan kelas U untuk menunjukkan bahwa asumsi penampangnya, dan berarti nanti perilaku penampang atau perilaku elemennya didasarkan kepada penampang yang tidak retak, penampang yang utuh, ya. Nah, supaya asumsi itu bisa sesuai atau bisa terjadi, maka ada pembatasan mengenai tegangan tarik yang diizinkan. Nah, tegangan tariknya pada beton tidak boleh melampaui angka 0,62 kali akar F aksen C, ya. Itu adalah batas maksimal dari tegangan tarik yang diizinkan supaya asumsi penampang utuh, penampang tidak retak itu bisa terpenuhi, ya. Kemudian kalau perilaku dari beton atau balok tersebut didasarkan kepada asumsi peralihan antara penampang tak retak dengan penampang retak, ya, maka tegangan tarik yang diizinkan itu berada dalam rentang antara 0,62 kali akar F aksen C sampai dengan angka 1 kali akar F aksen C. Jadi kalau berada di antara dua nilai itu, maka asumsi penampang peralihan itu bisa dipenuhi, ya. Dan kalau penampangnya adalah penampang retak, berarti batasannya adalah tegangan tarik yang terjadi itu melebihi 1 kali akar F aksen C, ya. Jadi didasarkan kepada batasan tegangan tarik yang terjadi, yang tegangan maksimum yang diizinkan, maka dari sana kita bisa mengklasifikasikan apakah asumsi penampangnya nanti masuk kategori U, T, atau C. Nah, kemudian tadi juga disebut bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kemampuan layan, maka juga ada pembatasan mengenai besarnya tegangan yang terjadi pada beton, ya. Nah, ini pernah kita tunjukkan pada bagian sebelumnya, pertemuan-pertemuan ke-4 kalau tidak salah, kita sudah menunjukkan batas tegangan maksimum yang diizinkan. Nah, kita akan melihat kembali persyaratannya seperti apa. Nah, untuk tegangan tekan izin, ya, pada saat transfer, ya, itu nilainya 0,7 kali akar F aksen CI, ya. Itu kalau berada di lokasi ujung dari balok tumpuan sederhana, ya. Tetapi untuk lokasi lainnya nilainya maksimal
0,6 F aksen CI ya. Kemudian tegangan tarik saat transfer nilainya 0,5 ya, sama 0,25. Ini harusnya akar F aksen CI ya. F aksen CI juga ya. Karena ini batasan tegangan saat transfer ya. Kemudian batasan tegangan beton saat layan ya. Tegangan tekan izinnya 0,45 akan Fc itu untuk prategang plus beban tetap, berarti kalau bebannya adalah beban total ya, beban total itu berarti termasuk beban hidup, berarti nilainya 0,6 F aksen C ya. Jadi ketentuan batasan tegangan tekan izinnya ada dua, tinjauan tegangan yang diakibatkan oleh gaya prategang plus beban tetap, termasuk beban mati berat sendiri maupun beban mati tetap yang lainnya. Nah, maka tegangan yang ditimbulkan oleh beban tersebut dan prategang maksimum diizinkannya 0,45 F aksen C. Kalau prategang plus beban total berarti memperhitungkan juga beban hidup, maka nilainya 0,6 F aksen C ya. Oke, terus bagaimana dengan menghitung lendutan? Nah, tergantung. Kalau penampangnya adalah penampang U, berarti tanpa retak, maka rumus yang kita gunakan untuk menghitung lendutan, maka kita menggunakan penampang utuh. Berarti inersia dari penampangnya adalah penampang utuh atau IG ya. Tetapi kalau penampangnya adalah penampang balok kelas T dan C ya, maka kita bisa menggunakan rumus dengan memperhitungkan I penampangnya adalah I efektif atau IE, di mana IE bisa dihitung menurut rumus 24235A ini ya. Jadi kita bisa menghitung rumus penampang atau inersia penampang efektif sebagai penjumlahan dari pengaruh penampang utuh plus penampang retak ya. Jadi ada komponen IG, ada komponen I crack ya. Seperti yang diformulasikan dalam persamaan 24235A ini. Nah, dalam persamaan ini nilai MCR nanti dihitung berdasarkan persamaan 24239 yang paling bawah ini. MCR sama dengan FR plus FPE kali IG per YT ya. Nah, nanti FR itu adalah tegangan tarik ya, tegangan tarik yang terjadi pada beton dan mengakibatkan beton tersebut retak ya. Oke. Kemudian setelah lendutan kita juga harus mengontrol retak. Salah satu cara untuk mengontrolnya adalah dengan mendistribusikan tulangan lentur ya. Dimaksudkan
untuk mengontrol retak pada daerah tarik, ya. Dan ketentuannya diatur dalam pasal 24 3.1 ini. Kemudian terkait dengan tegangan yang terjadi pada prategang, ya, maupun kehilangan prategang atau perubahan gaya prategang, ya, ini diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat 3 2.1 dan 24 3.22, ya. Nanti bisa Anda gali sendiri apa yang dimaksudkan dengan ketentuan-ketentuan ini. Nah, apa yang tadi kita tunjukkan itu menjelaskan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk menjamin bahwa desain kita telah memenuhi syarat kemampuan layan, ya, serviceability. Nah, lantas ketentuan terkait dengan persyaratan keamanan atau kekuatan seperti apa, ya? Nah, kalau persyaratan kekuatan secara ringkas bisa digambarkan dalam persamaan ini, bahwa kekuatan desain harus melebihi kekuatan perlu, di mana kekuatan desain sama dengan adalah kekuatan nominal penampang dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan harus lebih besar dari kekuatan perlu yang dihitung dari beban-beban berfaktor, ya, itu. Jadi kalau dalam kasus desain lentur berarti theta mn harus lebih besar dari mu, ya, dimana theta adalah faktor reduksi kekuatan, mn adalah momen nominal, sedangkan mu adalah momen ultimate yang dihitung dari beban berfaktor, ya, itu. Nah, mungkin Anda tadi bisa mencermati dan bisa jeli melihat bahwa kalau kita melihat ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan terkait dengan kekuatan maupun kemampuan layan, maka kita bisa membedakan untuk menghitung beberapa parameter dalam yang diatur di dalam persyaratan kemampuan layan, maka yang digunakan adalah teori elastik, ya. Sementara kalau untuk kekuatan digunakan teori atau metode kekuatan batas, ya. Sekarang ketika kita bicara mengenai desain, maka kita tidak bisa lepas dari prosedur. Mengapa? Karena pada waktu kita ingin melakukan proses desain, ya, melakukan desain dan kemudian berusaha untuk menghasilkan produk yang harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan tersebut, maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk mengikuti sebuah prosedur yang memungkinkan setiap item itu dicek, setiap item itu bisa dievaluasi sudah memenuhi atau tidak, ya, gitu. Supaya tidak ada satu bagian pun yang miss, tidak ada satu bagian pun yang terlewatkan,
semua persyaratan sudah bisa terpenuhi. Persoalannya adalah dari sekian kategori persyaratan tadi, ada kemampuan layan maupun kekuatan, ya manakah yang harus didahulukan, ya? Apakah kita melakukan prosedur desain dengan usaha untuk memenuhi persyaratan keamanan atau kekuatan, baru kemudian persyaratan yang lainnya dicek, atau sebaliknya kita harus mendahulukan persyaratan kemampuan layan, baru kemudian kekuatannya dihitung, ya. Nah, sebenarnya kita bisa mendekati dengan dua macam. Kita boleh saja mau melakukan prosedur desain dengan memulai mentargetkan untuk memenuhi persyaratan kekuatan, atau sebaliknya yang kita pilih, kita mendahulukan persyaratan kemampuan layan, baru nanti diikuti dengan cek kekuatan penampang, ya. Nah, kedua-duanya akan kita bahas, tetapi untuk bagian pertama ini kita akan menunjukkan prosedur desain yang mendahulukan persyaratan kemampuan layan, ya. Jadi persyaratan kemampuan layan tersebut berarti harus memenuhi besar kecilnya tegangan yang terjadi, harus berada dalam batas-batas tertentu, termasuk batasan mengenai lendutan dan seterusnya, ya. Nah, prosedurnya tentu akan dimulai dengan menentukan dulu kira-kira penampang yang harus kita desain nanti bentuknya kayak apa dan ukurannya seberapa, ya. Setelah prosedur menghasilkan dimensi penampang maupun bentuk penampang, baru kita mencari kebutuhan gaya prategangnya berapa, dan dari sana kita bisa menghitung kabel prategangnya, dan setelah itu kabel prategangnya itu harus punya layout seperti apa. Dan setelah itu berarti baru kita evaluasi persyaratan-persyaratan yang lainnya, ya. Oke, sekarang dari aspek pertama, seleksi penampang, kita membedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kalau penampangnya itu harapannya nanti eksentrisitas tendonnya itu bervariasi. Artinya bervariasi bahwa eksentrisitas di tumpuan dengan di tengah bentang itu tidak sama, ya. Tapi kalau eksentrisitas konstan itu berarti antara tumpuan dengan di lapangan itu eksentrisitasnya seragam, ya. Nah, kita mulai dari penampang dengan variasi eksentrisitas. Nah, misalkan kita definisikan gaya prategang efektif PE itu sama dengan gamma kali PI. Maka kehilangan prategang berarti adalah PI min PE, ya. Berarti sama dengan 1 min gamma kali PI, ya. Oke. Bisa dilihat ini, ya. Nah, untuk sementara, ya, asumsikan kehilangan prategang diperhitungkan sebelum beban mati di luar berat sendiri dan beban hidup bekerja, ya. Perhatikan ini. Untuk sementara asumsikan kehilangan prategang telah diperhitungkan sebelum beban mati di luar berat sendiri dan beban hidup bekerja, ya.
maka tegangan beton di tengah bentang pada serat atas dan bawah setelah kehilangan prategang adalah, ya, perhatikan formula yang saya tampilkan di sini. Tegangan yang terjadi pada serat atas sama dengan min PE, bukan PI, ya, karena kita mengasumsikan telah terjadi kehilangan prategang terlebih dahulu, ya. Berarti besarnya tegangan pada serat atas adalah min PE per AC kali dalam kurung 1 min E CT per R kuadrat minus MD per ST. Nah, nilainya harus kurang dari tegangan tarik izin, ya. Ini kenapa tegangan tarik izin, Anda masih ingat, ya, karena ini saat belum bekerja beban hidup kecenderungannya adalah serat atas akan cenderung mengalami tarik, sehingga batasan tegangan pada serat atas adalah tidak melampaui tegangan tarik izin. Kemudian pada serat bawah nilainya sama dengan min PE per AC kali dalam kurung 1 plus E kali CB per R kuadrat plus MD per SB, harus kurang dari tegangan tekan izin, ya. Nah, selanjutnya, bila tegangan maksimum pada serat-serat beton adalah sama dengan tegangan izin, jadi asumsikan bahwa tegangan yang terjadi, ya, pada serat terluar, ya, berarti tegangan maksimum itu sama dengan FC, bukan lagi kurang dari atau sama dengan, tetapi sama dengan FT sama dengan FC, ya. Maka perubahan tegangan di serat atas dan bawah akibat kehilangan prategang, berarti setelah kehilangan prategang besarnya tegangan kan sekian. Sebelum kehilangan prategang besarnya tegangan kan sekian. Jadi Anda perhatikan terlebih dahulu rumus ini supaya Anda bisa memahami apa maksudnya, ya. Tegangan yang terjadi pada serat atas FT sama dengan FT adalah tegangan izin. Jadi karena tadi diasumsikan bahwa tegangan yang terjadi sama dengan tegangan izin, ya, berarti tegangan pada serat atas sama dengan sebelum kehilangan setelah kehilangan prategang sama dengan min PE, sedangkan sebelum kehilangan prategang sama dengan min PI, ya. Sehingga kehilangan prategang adalah selisih antara kedua macam tegangan tersebut, ya. Berarti delta FT berarti selisih antara FT dengan FTI, ya, itu sama dengan 1 min gamma kali akar FTI min MD per ST, ya. Jadi kalau Anda perhatikan pengurangan dari dua persamaan tersebut, ya, selisih antara kedua persamaan tersebut, ya, itu menyatakan perubahan tegangan, ya, itu nilainya akan ketemu 1 min gamma kali dalam kurung FTI min MD per ST. Kemudian hal yang sama bisa kita hitung besarnya perubahan tegangan antara saat sebelum kehilangan prategang dengan saat setelah kehilangan prategang. Perubahannya adalah delta FB pada serat bawah, ya, sama dengan 1 min gamma kali min FCI plus MD per
SB. Kemudian mari kita lihat gambar berikutnya, gambar ini. Jadi ini ada angka 0, itu menyatakan nilai tegangan sama dengan 0. Terus ke sebelah kiri ada FTI, berarti ada nilai tegangan tarik izin saat awal. Terus FT berarti tegangan tarik izin saat layan. Kemudian sebelah kanan ada FCI, menyatakan tegangan tekan izin saat awal, dan FC tegangan tekan izin saat layan. Nah, bila beban mati di luar berat sendiri dan beban hidup mulai bekerja, ya, maka tegangan neto atau neto tegangan yang ditimbulkan oleh beban HSD maupun HL tersebut, yaitu untuk serat atas FTN sama dengan MSD per ML per ST, ya, dan untuk serat bawah sama dengan MSD plus ML per SB. Anda bisa memahami itu dari gambar berikut, ya. Jadi tegangan mula-mula yang disebabkan oleh gaya prategang pada serat atas nilainya sekian, ya, tarik, sedangkan pada serat bawah nilainya sekian, ya, tekan, ya. Terus ketika beban mati mulai bekerja, maka tegangannya untuk serat atas ada tambahan tegangan negatif, ya, akibat berat sendiri, ya. Ada tegangan tekan pada serat atas, berarti bergeser ke kanan. Mula-mula tegangannya sekian akibat PI. Setelah beban momen mulai ikut bekerja, maka tegangannya bergeser ke sini, ya. Pergeserannya ini setara dengan MD per ST. Jadi MD per ST itu adalah nilai tegangan yang diakibatkan oleh berat sendiri. Sebaliknya di serat bawah juga terjadi pergeseran, tetapi arahnya berlawanan karena beban mati, ya, momen itu mengakibatkan bertambahnya tegangan tarik, ya. Jadi serat bawah akan bertambah. Dengan demikian dari posisi semula di sini kemudian bergeser ke kanan, ke arah positif, ya, ke arah tegangan tarik. Nilainya MD per SB. Kemudian ketika gaya prategangnya sudah kehilangan, ya, semula PI sekarang PE, maka ada perubahan lagi atau pergeseran tegangan lagi di serat atas. Di serat atas kembali ke kanan karena kehilangan prategang nilainya negatif, ya, berarti ke sana. Sedangkan di serat bawah kehilangan prategang itu menyebabkan pergeseran ke kiri karena dengan makin mengecilnya gaya prategang berarti gaya yang menekan beton tersebut berkurang, ya. Berarti ada tambahan, seolah-olah tambahan tegangan positif, ya, karena nilai tegangan tekannya berkurang. Sebaliknya di atas karena gaya prategangnya berkurang, maka tegangan yang terjadi pada serat atas yang diakibatkan oleh gaya prategang itu yang sekarang sudah menurun akan membuat bertambahnya tegangan negatif, berarti ke arah kanan sebesar delta FT ini, ya. Kemudian ketika sekarang setelah beban mati di luar berat sendiri maupun beban hidup bekerja, jadi sekarang ada tambahan beban mati dari
beban-beban di luar balok itu sendiri seperti pelat misalkan, plus beban hidup ya, berarti dari 3 sekarang berubah menjadi ada tambahan MSD plus ML, maka tegangannya akan menjadi ke sana ya, dan batasannya tadi setara dengan tegangan tekan izin ya. Sedangkan yang di bawah ke kiri akan bertambah setara dengan tegangan tarik izin ya. Ini berarti sekarang kalau kita mau menghitung dari jarak sini ke sini ya, itu berarti nilainya seberapa ya. Nah, nilai dari sini ke sini itu berarti kan sama dengan FTI ini ya. Terus kemudian dikurangi delta F ini, terus dikurangi FC ini ya. Jadi FTI dikurangi sini, uh, terus dikurangi lagi dengan FCI sehingga ketemu jarak dari sini ke sini ya. Nah, berarti nilainya FTI-nya tadi sekian, terus FC-nya sekian ya. Terus kalau serat bawah nilainya menjadi FCI dikurangi delta B, delta FB dikurangi FT ya. Maaf, FT dikurangi delta FB dikurangi FCI ya. Ini ketemunya menjadi jadi FT dikurangi delta FB nya tadi adalah ini gamma ini ya. Kemudian persamaan tersebut dapat diatur suku-sukunya sehingga akan menghasilkan syarat untuk proses pemilihan penampang yang memiliki tendon dengan eksentrisitas yang bervariasi sebagai berikut ya. Ini. Jadi kita punya dua persamaan, di mana persamaan itu merupakan persamaan yang bisa kita gunakan sebagai cara atau pendekatan untuk memperoleh dimensi penampang yang diharapkan akan memenuhi persyaratan tegangan ya, persyaratan terkait dengan tegangan-tegangan yang terjadi pada bedol ya. Nah, kalau Anda lihat dari persamaan ini, maka yang kita butuhkan untuk menentukan desain atau dimensi penampangnya adalah meliputi ada berat sendiri, berat mati di luar berat sendiri, beban hidup, terus kemudian ada kehilangan prategang, terus kemudian ada syarat tegangan tarik izin saat awal, syarat tegangan tekan ya, dan juga syarat tegangan tarik saat akhir, dan juga syarat tegangan tekan izin saat awal. Jadi kalau semuanya itu sudah bisa kita tentukan, maka kita akan bisa memperkirakan dimensi penampangnya. Dimensinya adalah sedemikian rupa akan memberikan nilai ST yang melampaui segini dan juga SB yang melampaui angka ini. Nah, bagaimana kalau penampangnya konstan, eksentrisitasnya? Prinsipnya sama ya. Kita menurunkan persamaannya
persis prosedurnya dengan apa yang tadi berlaku untuk penampang dengan eksentrisitas yang bervariasi, ya. Kita menghitung perubahan tegangan dengan menghitung dari dua kondisi persamaan, kemudian selisihnya merupakan perubahan tegangan yang terjadi. Terus kemudian dari sana kita bisa menghitung dengan cara yang sama seperti yang tadi kita tunjukkan di penampang dengan eksentrisitas yang bervariasi. Pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan syarat sebagaimana tadi syarat untuk memilih penampang. Syaratnya adalah seperti ini, ya. Persamaannya Anda lihat, perbedaannya dengan yang tadi, ya. Nah, dan persamaan ini adalah khusus kalau tendonya konstan, ya. Eksentrisitasnya konstan dari tumpuan maupun dari lapangan. Nah, demikian teori dasarnya yang kita gunakan untuk menurunkan bagaimana kita mendesain lentur dengan mulai memilih penampang yang akan diharapkan memenuhi syarat, ya. Nah, sekarang pertanyaan, misalkan saya berikan sebuah jembatan dengan bentang 20 meter, direncanakan memakai beton prategang sebagai gelagar utamanya, terus memikul berat sendiri maupun berat mati di luar sendiri dan beban hidup. Terus beban-bebannya diketahui dan eksentrisitasnya juga sudah ditunjukkan pada soal ini. Demikian juga bentuk penampangnya sudah ditentukan kebetulan, sehingga pertanyaannya menjadi penampang persegi dengan ukuran seberapa, ya, yang bisa kita gunakan cocok untuk desain balok yang harus memikul beban-beban seperti ini, ya. Jadi kalau kemarin dulu maksudnya, ya, sudah lama pada pertemuan ke berapa saya tidak ingat, kita sudah belajar untuk menghitung tegangan yang terjadi, tetapi penampangnya sudah ditentukan, ya. Nah, kalau sekarang adalah kita diminta mendesain dengan diberikan data-data beban mati, bentang, kemudian dan data-data material. Kemudian kita diminta untuk mendesain penampangnya seperti apa yang diharapkan cocok untuk kasus ini, ya. Nah, kita bisa menggunakan dua persamaan tadi, ya. Persamaan mana yang kita pakai adalah tergantung dari eksentrisitasnya, apakah bervariasi atau konstan. Kalau bervariasi berarti kita menggunakan persamaan yang pertama untuk menghitung ST dan SB tadi. Kalau konstan kita menggunakan persamaan yang terakhir tadi. Nah, kita diberikan daftar, ya, penampang dengan ukuran lebar dan tinggi tertentu, sehingga kita bisa menghitung properti penampangnya. Terus dari beragam pilihan tadi, maka nanti kita cek nilai ST dan SB yang dibutuhkan untuk penampang seperti ini. Nah, penampang dengan desain kayak ini, ya, berapa. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan bahas pada bagian tutorial, ya. Kemudian tadi juga disebut terkait dengan ukuran, ya, tetapi
penampang dengan nilai ST dan SB tertentu itu bisa dipenuhi dengan beragam bentuk ya. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu kita mendesain kan tidak harus penampangnya itu berupa persegi. Bisa saja penampangnya bentuk T, bentuk double T atau bentuk yang lain-lainnya ya. Nah, sekarang pertanyaan, bentuk yang seperti apa penampang yang seyogianya kita pilih ya pada waktu kita mendesain. Nah, ada beberapa hal yang bisa nanti kita tunjukkan untuk membantu kita di dalam menentukan ya bentuk maupun sayangnya ini tidak ngeling ya, padahal ini sebenarnya sudah saya gunakan sebagai dukungan untuk menunjukkan hubungan antara beban, terus penggunaan, fungsi dan sebagainya dikaitkan dengan pemilihan bentuk ya, bentuk penampang, bukan ukuran tapi bentuk penampang ya. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya saja untuk lebih detail memberikan ilustrasi.